pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo 1921 sampai 1979, adalah salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Pada tahun yang sama, Kaisiepo menjadi anggota delegasi Papua dalam Konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua, Netherlands New Guinea, dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah pas. Namun, Irian tersebut malah diberinya pengertian ini. Republik Indonesia Anti-Netherlands, Kemensos 2000. Dalam konferensi ini, Frans Kaisiepo juga menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT, karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kaisiepo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961 ia mendirikan partai politik Irian sebagai Indonesia atau ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua paruh tahun terakhir tahun 1960-an. Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat Papua bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papare 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka atau KIM. Hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka, tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inde dianggap mempengaruhi Batalion Papua, bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya, mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia atau Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali dipenjara. Kali ini di Biak. Partai kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua berdasarkan New York Agreement. Ini Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Inde 1912 sampai 1986 sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesian yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahapan politik Indonesia yang dibuang. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi, ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi, pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan mengimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda.
aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan B. Para raja yang berkorban untuk bangsa, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Karim II. Pada saat merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidato saat itu ia mengatakan, walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa. Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya, melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan pendiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara Yogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan RI bersifat langsung, dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden RI. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan ibu kota RI misalnya pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tak kala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan republik. Bukan saja bujukan, Belanda bahkan juga sampai mengancam sultan. Namun Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. C. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki. Ismail Marzuki pada tahun 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarinam tahun 1936. Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru mau kembali bekerja di sana. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa
tahun 1944. Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan sepasang mata bola tahun 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. D. Perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Itulah penggalan kalimat yang diucapkan Opu Daeng Risaju, seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Ketika Datu Luwu Adi Kambo membujuknya dengan berkata, "Sebenarnya tidak ada kepentingan kami mencampuri urusanmu, selain karena dalam tubuhmu mengalir darah kedatuan, sehingga kalau engkau diperlakukan tidak sesuai dengan martabat kebangsawananmu, kami dan para anggota Dewan Hadat pun turut terhina. Karena itu, kasihanilah kami, tinggalkanlah partaimu itu." Namun, Opu Daeng Risaju rela meninggalkan gelar kebangsawanannya serta harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda dan harus bercerai dengan suaminya yang tidak bisa menerima aktivitasnya. Semangat perlawanannya untuk melihat rakyatnya keluar dari cengkraman penjajahan membuat dia rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famajah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tobarengseng. Nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di Kerajaan Luwu. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Luwu. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat. Walaupun ia keluarga bangsawan, boleh dikatakan Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Syarif Qasim kedua pada tahun 1893 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim kedua dinobatkan menjadi Raja Shihak Indapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Shihak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Shihak, Sultan Syarif Qasim kedua segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dudukan terhadap pemerintahan RI serta menyerahkan Hatta senilai 13 juta gulden untuk membangun perjuangan RI. Ini adalah nilai uang yang sangat terbesar pada tahun 2014. Kini saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Kesultanan Shihak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim kedua membentuk Komitmen Nasional Indonesia. Shihak Tentara
Keamanan Rakyat TKR dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30 harta kekayaan berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mock, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkat sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Kasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia atas jasanya tersebut. Sultan Syarif Kasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia.